Halo Sobat TV Unas, kembali lagi bersama gue Dela Amelia Putri dan rekan gue Meida. Di episode yang spesial kali ini, kita akan membahas bahasan yang berbeda dari episode sebelumnya. Karena kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, apalagi kalau bukan di For You edisi spesial Spooky For You. Baik Sobat Spookies, tentunya kalian sudah tahu kan dengan yang namanya film The Medium. Film yang sempat booming beberapa waktu lalu terkenal dengan keseraman dan juga menakutkannya di hampir setiap scene dalam film tersebut. Film yang menceritakan tentang tradisi spiritual dan penyembuhan yang dilakukan oleh seorang dukun. Nah, jadi Mei, gue udah tahu nih film The Medium dan gue juga udah nonton film ini. Dan banyak juga teman-teman gue yang bilang kalau film ini tuh serem banget. Sampai ada yang pulang dari bioskop ngerasa mual dan pusing karena keinget terus sama scene seremnya dari film The Medium ini. Oh iya Del, gue juga beberapa kali sempat ngeliat sih di TikTok dan juga Instagram adegan-adegan dalam film ini yang emang gue lihat bener-bener banyak hal yang bikin mual banget sih. Pasti udah nonton kan Mei film ini? Menurut lo nih, di scene mana sih yang bikin lo terbayang-bayang? Kalau gue di scene yang Ming-nya itu udah kesurupan parah. Habis itu dia tuh kayak merangkak-merangkak gitu di depan kamera. Sampai gue bikin gak bisa tidur gitu. Kebayang-bayang ya Del ya? Iya, kebayang-bayang terus sama Ming-nya itu. Kalau gue sih di bagian yang Ming-nya makan janin bayi Del. Oh iya, gue juga ingat. Makan janin bayi itu bener-bener aduh bikin gue kayak kebayang-bayang juga. Dan dari situ tuh gue langsung kayak gue langsung tutup mata karena gue takut makin kebayang-bayang banget sih. Oh iya, dari film The Medium yang sudah kita bahas tadi nih, kita juga sudah mengumpulkan cerita-cerita dari teman kita dan juga kisah nyata yang mereka alami yang mirip dengan film The Medium tentang pesugihan ini nih Mei. Masuk ke cerita yang pertama. Ada seorang nelayan, sebut saja namanya Dika. Dika ini bekerja dengan seorang juragan pengepul ikan. Dika memiliki seorang istri yang bernama Yuli. Rumahnya tidak jauh dari rumah si juragan pengepul ikan. Setelah 1 bulan menikah, Yuli menjadi sakit-sakitan dan sering berperilaku aneh. Menjadi pemarah, jarang sholat, perilakunya kasar, gak mau dengar orang ngaji. Benar-benar berubah 180 derajat seperti tidak Yuli yang cenderung kalem dan lemah lembut. Keluarga Yuli mengira Yuli hanya kesurupan biasa. Sudah dipanggil Ustadz, namun tetap saja Yuli berperilaku aneh. Sampai akhirnya, keluarga Yuli memanggil orang pintar. Dan orang pintar tersebut pun bertanya, "Kamu mau apa?" Yuli pun menunjuk perutnya. Dan orang pintar tersebut pun menanyakannya lagi, "Kalau bunga mawar mau nggak?" Lagi-lagi Yuli menunjuk perutnya. Dan dia bilang, "Gak mau, maunya ini." Kalau lagi sadar, Yuli sering ketakutan, suka teriak-teriak sampai nangis. Berbulan-bulan berobat tidak ada hasil. Yang bisa Yuli dan keluarga lakukan hanyalah berdoa, baca ayat kursi, dan bergantian menjaga Yuli setiap hari. Sampai waktu Yuli melahirkan, kondisi Yuli semakin parah. Yuli selalu ingin membunuh anaknya sendiri. Karena kondisi yang semakin parah, anaknya sampai diungsikan ke rumah kerabat Yuli. Merinding. Terus itu Yuli sama anaknya gimana keadaannya? Gak sampai situ aja nih Mei. Jadi pada suatu hari, ada tetangga yang datang ke rumah Yuli karena mendengar berita tentang penyakitnya Yuli. Ibu tersebut mengecek kondisinya Yuli dan ia berkata, "Ini mah Yuli diminta jadi tumbal sama orang." Suaminya pun kaget, karena ia pikir istrinya hanya diikuti oleh dedemit. Ternyata Yuli mau dijadikan tumbal oleh seseorang. Saat ditanya siapa yang mengambil Yuli, Yuli pun bilang, "Di sawang ke sawang, ditimpuk ke timpuk," yang artinya orang terdekat. Setelah ditelusuri, ternyata bos dari suami Yuli lah yang melakukan pesugihan. Ternyata yang dijadikan tumbal itu selalu pekerja yang kerja sama dia. Sebelum ada Yuli, ternyata ada sudah banyak korbannya. Namun disayang, Yuli tidak bisa diselamatkan. Dan Yuli harus menjadi tumbal selanjutnya.
Jadi Yulinya sama anaknya Nggak meninggal. selamat karena dijadikan tumbal oleh bosnya sendiri. Gitu nih. Gue merinding banget sih sama yang Yuli bilang itu kayak bener-bener. sawang ke sawang, ditimpuk ke timpuk. Gue pikir itu tuh sebagai mantra gitu. Tapi ternyata Ternyata itu ada artinya sendiri, yaitu orang terdekat. Ternyata gitu, Mei. Cerita pertama udah bikin gue merinding ya. parah sih. Ya. Oke, masuk ke cerita kedua. Di sebuah kawasan di daerah Jakarta, ada satu keluarga yang sempat menggegerkan para tetangga. Kita sebut saja namanya Pak Anton. Keluarga Pak Anton ini sangat terlihat kaya karena mempunyai usaha sebagai pengepul barang. Ia memiliki rumah mewah serta banyak memiliki anak buah yang bekerja. Biasanya anak buah Pak Anton membawa barang yang sudah dikumpulkan pada jam 2 malam. Namun pada malam itu, tepat pukul jam 12 malam, anak buahnya pergi membawa barang yang sudah dikumpulkan. Anehnya, yang biasanya Pak Anton tidak pernah ikut, pada malam itu dia ikut. Rumah keluarga Pak Anton sangat mewah dan besar. Pagar yang tinggi menutupi rumah, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat bagaimana rumah keluarga Pak Anton. Lalu, kebakaran terjadi pada malam hari. Di dalam rumah tersebut ada anak buah Pak Anton. Anak buah Pak Anton ini tinggal bersama keluarganya. Kebakaran terjadi sekitar jam 2 malam. Para tetangga datang untuk membantu anak buahnya. Namun sayang, pagar tinggi itu dikunci dari dalam dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuka pagar tersebut. Lalu api baru bisa padam pada pagi hari. Rumah mewah tersebut sudah hancur karena kebakaran itu. Ada 3 orang korban, yaitu anak buah beserta keluarga anak buah Pak Anton. Yang diherankan, Pak Anton datang dengan raut wajah yang biasa saja, tidak terlihat sedih karena kehilangan rumah maupun anak buahnya. 3 hari sebelum kebakaran, anak buah Pak Anton juga mengalami hal aneh. Ketika sedang makan siang, salah satu anak buah Pak Anton tiba-tiba meninggal. Pada saat ingin dikubur, luka pada jasadnya seperti luka bakar. Bahkan, dokter pun tidak bisa menjelaskan mengapa jasadnya bisa seperti itu. Banyak orang berasumsi kejadian tersebut adalah usaha Pak Anton untuk mengumpulkan tumbal. Setelah ditelusuri, ternyata Pak Anton sudah lama melaksanakan ritual pesugihan. Oh, begitu, Mei. Terus cara pesugihannya tuh kayak gimana nih? Nah, jadi gini deh, Pak Anton ini melakukan pesugihannya dengan cara membakar rumah, dan di dalam rumah tersebut harus ada orang yang menjadi korban. Dan korbannya ini selalu anak buahnya. Pak Anton ini ternyata sudah berkali-kali melakukan pembakaran rumah untuk melakukan ritualnya. Oh, gila. Ini di Jakarta ya, deket dong. Jakarta, deket banget. Berarti dia kalau melakukan ritual ini selalu berpindah-pindah rumah. Jadi mungkin dia pindah dari daerah sini, pindah ke daerah sana gitu. Itu untuk melakukan ritualnya. Berarti dia merepotkan orang lain juga ya? Banget sih. Banget ya. Kembali lagi di episode spesial kali ini di For You edisi spesial Spooky for You. Gue bakal lanjutin ke cerita yang ketiga. Jadi ada satu keluarga yang sangat tertutup dengan para tetangga. Mereka keluar hanya untuk berbelanja makanan, itu pun mereka jarang sekali terlihat. Kita sebut saja keluarga Pak Agus. Para penghuninya seperti membatasi diri dengan semua orang. Tidak ada satupun dari mereka yang bersosialisasi dengan para tetangga. Padahal, Pak Agus ini pedagang sembako di salah satu pasar. Setiap tetangga mereka yang membeli pun, Pak Agus dan keluarga selalu acuh seperti tidak ingin kenal oleh siapapun. Misteri ini terungkap setelah ada sekelompok remaja yang datang untuk menginap. Ada bekas kontrakan yang bisa disewa, tempatnya
di belakang rumah Pak Agus. Sebenarnya Pak Agus sudah menolak dan tidak ingin ada yang datang apalagi sampai menginap. Tetapi sekelompok remaja ini memohon agar diperbolehkan. Sampai akhirnya diperbolehkan untuk bermalam. Entah sengaja atau tidak, para remaja ini datang pada Senin malam Selasa Wage. Salah satu dari mereka ada yang iseng datang ke tempat yang seharusnya sudah dilarang. Tepat jam 12 malam, ia mengintip ke kontrakan yang paling pojok. Karena pencahayaan yang kurang, ia hanya bisa mengintip lewat balik kunci pintu. Sekilas, ia melihat seperti tubuh bayi yang sedang dimandikan. Ia pun sontak terdiam dan segera pergi membangunkan teman-temannya, dan mereka sedikit berdiskusi untuk melapor ke RT setempat. Dan setelah semua warga kumpul dan para remaja itu pun kumpul, ia mendobrak pintu. Dan benar saja dugaan selama ini. Pak Agus sedang memandikan mayat bayi yang sekiranya baru 3 bulan dengan darah ayam hitam yang baru disembelih. Semua hanya bisa terdiam melihat keadaan yang tragis ini dan menutup hidung karena bau yang sangat menyengat dari mayat dan juga sesajen yang ada. Pak Agus pun juga ikut terkejut dan hanya bisa pasrah apa yang sedang terjadi. Tidak menyangka ritual yang selama ini turun-temurun terungkap karena kesalahan yang ia buat. Setelah diinterogasi, ternyata seluruh keluarga Pak Agus pun ikut andil, di mana ia menumbalkan anak yang dia dapat dari hasil persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri. Ternyata dulu Pak Agus jadi korban ayahnya sekaligus keluarganya. Keluarga Pak Agus pun sudah pindah entah kemana, dan Pak Agus sendirilah yang menjadi dalang pesugihan. Ia pun juga sedang menikmati wisata alam di balik jeruji. Gitu, Mei. Merinding banget karena tiba-tiba Tadi bener yang lihat mayat bayi. Lagi itu dimandikan. bayi itu anak dari hasil persetubuhan Pak Iya, Agus dengan anak anaknya kandungnya sendiri. Wah, itu sih yang bikin kaget juga. Itu kayaknya di luar nalar banget sih deh. Berarti keluarganya ini sudah lama melakukan ritual pesugihan ini ya. Berarti turun-temurun Iya, karena bener. untuk mewariskan ini kali ya. Dagangannya dia Dagangannya ya dia. kan? Jadi gitu. Oke Del, masuk ke cerita keempat, yang dimana cerita ini merupakan cerita terakhir. Ya, cerita terakhir ya. Jadi ada seorang perempuan, sebut saja namanya Saras. Ia mempunyai adik perempuan yang berselisih 2 tahun. Adiknya Saras ini sudah menikah. Lalu sejak dia menikah, ia pindah ke rumah mertuanya. Sejak ia pindah ke rumah mertuanya, adiknya sering sakit-sakitan. Bahkan hidupnya selalu kekurangan. Sang adik sempat berjualan demi memenuhi kebutuhannya. Tapi sejak saat itu, kondisi sang adik semakin parah. Bahkan ia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya seperti orang yang sedang haid. Dan ia juga merasa perutnya sering sakit. Lalu Saras mengajak adiknya untuk berobat ke dokter. Sampai di sana dokter bilang adiknya hamil. Adiknya senang, namun Saras tidak merasa karena ia merasa aneh. Ada perbedaan kondisi kandungan sang adik pada wanita lainnya. Kandungan sang adik ini berbentuk segitiga seperti gunung, yang pada wanita hamil biasanya bentuknya itu kan bulat ya Del. Iya. Lalu sang adik pun diajak berobat ke orang pintar. Dia mendatangi seorang kakek paranormal, dan sang kakek itu mengatakan bahwa adiknya disantet dan ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Namun keadaan sang adik semakin parah. Darah yang keluar pun semakin banyak dan perutnya merasa semakin sakit. Lalu Saras mengajak adiknya untuk berobat ke orang pintar lainnya. Dan jawaban yang didapatkan pun cukup menyeramkan karena sang dukun itu bilang kalau adiknya sedang hamil secara gaib. Janin yang ada di dalam perutnya merupakan bayi ular. Sang adik ternyata
digauli dengan jin yang menyerupai suaminya. Usut punya usut, ternyata sang adik menjadi korban tumbal pesugihan yang pelakunya merupakan tetangga di dekat rumah adiknya. Bahkan sudah banyak korban, dan yang selalu menjadi korban kebanyakan wanita usia 20-35 tahun. Para tetangga ini sudah mengetahui cerita itu. Namun mereka bungkam karena takut diganggu. Bahkan sampai sekarang sang adik masih menjalani pengobatan. Wah, ternyata zaman sekarang masih ada ya cerita kayak gitu. Terus aneh banget, perutnya tiba-tiba jadi segitiga. Itu gue Jadi ular. bayi, ternyata di dalam kandungan adiknya itu merupakan bayi ular dan bentuknya itu segitiga seperti gunung gitu. Ternyata aneh ya. Aneh Masih ada banget. gitu zaman sekarang. Nah, jadi Del, Ya. dari beberapa cerita yang udah kita ceritakan tadi, gue nggak habis pikirnya. Di era yang udah milenial Udah seperti modern- ini, modern ya? iya, bener-bener. Tapi masih ada aja orang yang melakukan pesugihan kayak gitu, dan itu tuh bener-bener bakal ngerugiin dia diri sendiri, orang lain juga iya kena betul. imbasnya gitu kan. Padahal kalau menurut gue ya, kekayaan yang dia pengen dapatkan itu nggak akan kekal gitu, dan Iya. itu cuma sementara gitu. Nanti dia melakukan seperti itu pasti bakal ngerasain imbasnya nanti di akhirat, yang dimana di agama pun juga itu dilarang. Iya. Jadi itu teman-teman cerita yang udah kita bacakan tadi, semoga menjadi pelajaran yang bisa diambil. Sekian dari episode For You Special Spooky For You kali ini. Sampai jumpa di episode For You selanjutnya.